Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustan Nur SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri 13 Wajo. Kali ini akan memaparkan program sekolah yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tahun 2024. SMA Negeri 13 Wajo mengembang visi Mabelo, di mana akronim Mabelo ini mengartikan bahwa maju, adaptif, berdaya saing, dan berkearifan lokal. Dari visi yang telah dibuat oleh SMA Negeri 13 Wajo ini, diturunkan kepada misi-misi yang bisa dikembang untuk mengembangkan sekolah. Visi misi yang ada di SMA Negeri 13 Wajo itu diturunkan dari hasil rapor pendidikan SMA Negeri 13 Wajo tahun 2023. Berdasarkan rapor pendidikan, nampak bahwa kemampuan literasi siswa itu berada pada kategori baik, atau 71,11%, atau mengalami peningkatan sebesar 28,89%. Kemudian kemampuan numerasi itu berada pada kategori sedang atau 66,67%, naik menjadi 33,34%. Karakter murid baik atau berada dalam kategori baik dengan persentase 60,37% atau naik 8,81%. Kemudian kondisi keamanan sekolah itu berada pada kategori baik atau 75,87% atau mengalami kenaikan sebesar 8,72%. Kondisi kebinekaan sekolah itu berada pada kategori baik atau dengan persentase 75,43% atau mengalami kenaikan sebesar 7,37%. Kemudian yang terakhir, dari 6 indikator penilaian rapor pendidikan sekolah tahun 2024, itu kualitas pembelajaran berada pada kategori baik dengan persentase 68,84% atau mengalami kenaikan sebesar 9,47%. Dari rapor pendidikan tadi itu diturunkan kepada program-program sekolah yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 13 Wajo. Yang pertama kita akan lihat adalah kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kurikulum. Pada kegiatan administrasi kurikulum yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 13 Wajo adalah kurikulum satuan pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini terdapat 2 kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 13 Wajo. Pada kelas 10 dan kelas 11 ini menggunakan kurikulum yang terbaru atau kurikulum merdeka yang biasa dikatakan kurikulum satuan pendidikan. Untuk kelas 12 itu memakai kurikulum 2013 yang kita namakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yang telah dilakukan di SMA Negeri 13 Wajo adalah evaluasi diri sekolah. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun berjalan. Jadi setiap tahun ini kita lakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi sekolah kami, faktor-faktor apa yang membuatnya dia meningkat dan faktor-faktor apa yang membuatnya menurun. Kemudian setiap tahun ajaran baru berlangsung, di sekolah kami telah membuat peraturan akademik. Peraturan akademik ini menyangkut aturan-aturan yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, dan sarana-sarana apa yang ada di SMA Negeri 13 Wajo. Kemudian selanjutnya pada peningkatan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh teman-teman yang ada di SMA Negeri 13 Wajo adalah menyusun modul ajar semua mata pelajaran. Ini dilakukan pada setiap mata pelajaran. Kemudian kegiatan yang kedua yang berkaitan dengan peningkatan mutu proses pembelajaran, kegiatan panen hasil belajar P5. Ini diprogramkan di sekolah kami itu selama 3 kali selama 1 tahun. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah Kawanmu Semagas Mabelo. Ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 13 Wajo untuk memfasilitasi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa kami yang berada di kewirausahaan yang ada di SMA Negeri 13 Wajo.
Kemudian kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran yang selanjutnya adalah in-house training atau IHT, adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengembangan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 13 Wajo. Setiap tahun kami memprogramkan selama 2 kali selama satu tahun kegiatan IHT ini. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan komunitas belajar Makiado. Jadi di sekolah kami ada yang namanya komunitas belajar atau kombel. Kami beri nama Makiado. Kegiatan ini berlangsung setiap hari Senin. Dengan bergantian kepada teman-teman kami untuk melakukan diseminasi atau memberikan materi-materi baru. Kemudian pada poin selanjutnya pelaksanaan asesmen. Kegiatan pelaksanaan asesmen ini kami bagi 3 kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan kisi-kisi dan kartu soal. Jadi penyusunan kisi-kisi dan kartu soal ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh semua guru dan pembina yang ada di sekolah kami ketika akan melakukan pelaksanaan ujian. Apakah ujiannya secara serentak atau mungkin secara individu oleh guru yang bersangkutan. Kisi-kisi sebelum mereka melakukan ujian, mereka membuat kisi-kisi dan kartu soal. Kemudian setelah mereka membuat kisi-kisi dan kartu soal itu, di sekolah kami juga menerapkan namanya asesmen berbasis portofolio sistem coaching. Kegiatan ini dilakukan oleh sekolah sekaitan dengan proses penilaian yang berlangsung di sekolah. Ya, proses yang kita pakai sistem coaching. Kemudian analisis hasil asesmen. Setelah di sekolah melakukan penyusunan kisi-kisi dan berlangsung penilaian sumatif atau mungkin ujian semester, di sekolah kami para guru melakukan analisis asesmen. Apa kegunaan analisis ini? Di sini kita akan melihat bagaimana ketercapaian KD atau tujuan pembelajaran yang ada di mata pelajaran tertentu, kemudian melihat seberapa besar soal itu bisa digunakan dalam tes-tes tertentu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi dengan refleksi akhir tahun semester. Ini adalah kegiatan yang selalu kami lakukan di sekolah dan ini sudah berlangsung, adalah pelaksanaan evaluasi. Ini dilaksanakan di akhir semester. Kalau di semester yang berjalan adalah semester ganjil, maka ini pelaksanaannya di akhir semester ganjil. Demikian juga kalau pelaksanaannya adalah semester genap. Apa tujuannya? Ini mengevaluasi setiap kegiatan yang berlangsung di SMA Negeri 13 Wajo. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan ini kami terbagi atas 2. Yang pertama adalah kegiatan penilaian kinerja guru. Ini dikhususkan kepada guru-guru kami. Ini berlangsung selama 2 kali selama 1 tahun. Kemudian penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP. Ini diberikan kepada setiap guru dan pegawai yang ada di sekolah kami. Dan ini juga berlangsung sebenarnya setiap bulan. Nanti diakumulasi per semester. Kemudian yang kedua, kegiatan supervisi coaching dan observasi pembelajaran. Kegiatan supervisi coaching ini kami sebelum melakukan supervisi ke dalam kelas, kami menggunakan teknik coaching yang dipelajari teman-teman kami pada pendidikan guru penggerak. Nah, apa yang ada di dalamnya adalah sebelum kita melakukan, terdiri atas 3, sebelum supervisi, saat supervisi, dan setelah bersupervisi. Apa yang menjadi penekanan sebelum supervisi itulah yang akan kami pantau ketika di dalam ruangan. Setelah kita pantau dalam ruangan, baru kita akan melakukan penekanan setelah kita melakukan supervisi coaching. Kemudian observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran ini dilakukan sekaitan dengan apa yang telah diprogramkan oleh teman-teman guru di aplikasi PMM-nya. Kemudian budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini adalah kegiatan yang senantiasa dilakukan di sekolah dan itu rutin, ya. Yang pertama adalah upacara bendera pada hari Senin. Setiap hari Senin kami upacara bendera. Kemudian setiap tanggal 17 bulan berjalan, ya. Kemudian literasi Al-Qur'an. Literasi Al-Qur'an ini berlangsung pada hari Selasa.
ini senantiasa anak-anak kami melakukan kegiatan literasi Al-Quran di pagi hari, ini kegiatan hari Selasa. Kemudian salat duha ini juga mereka salat duha secara berjamaah di hari Selasa itu. Salat duha dan salat asar mereka berjamaah di musala yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan zikir dan yasinan ini kegiatan yang dilakukan pada hari Kamis. Ya, ini jadi mereka zikir kemudian yasinan. Mereka secara bergantian memandu kegiatan ini. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan senam, sarapan bersama, dan kegiatan baksos. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Terkadang kegiatan ini diselingi apakah minggu ini atau pekan ini senam, dibarengi dengan kegiatan sarapan bersama, atau kegiatan baksos dibarengi dengan kegiatan sarapan bersama. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah kami, yang pertama adalah kegiatan pramuka. Ini diperuntukkan bagi siswa kami yang belum pernah mengenyam pendidikan atau pelatihan-pelatihan di pramuka. Kemudian SPRIT, ini adalah salah satu organisasi yang ada di sekolah kami yang diperuntukkan bagi siswa kami yang mempunyai keinginan untuk menggeluti komputer, ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya adalah kegiatan olahraga. Di sekolah kami kegiatan olahraga ini itu yang berlangsung di sekolah kami itu yang rutin adalah kegiatan sepak bola, voli, dan takraw. Bukan berarti bahwa kegiatan olahraga lain tidak diberikan kesempatan. Tetap diberikan kesempatan, namun yang dominan adalah kegiatan sepak bola, voli, dan takraw. Kemudian di sekolah kami juga berlangsung sanggar seni yang namanya Sanggar Seni Maceni. Alhamdulillah kegiatan sanggar seni ini oleh anak-anak kami yang bergabung di sanggar ini itu sudah berulang kali digunakan tenaganya pada acara-acara yang dilangsungkan oleh masyarakat atau mungkin tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Kemudian Paskibra. Paskibra adalah kegiatan yang diprioritaskan kepada anak-anak kami yang mempunyai keinginan atau hobi di dalam hal latihan baris berbaris, ya. Di sekolah kami, alhamdulillah pada saat perayaan kegiatan 17 Agustus di Kecamatan Bola itu alhamdulillah 80% siswa kami ikut berpartisipasi di sana. Kemudian kegiatan pikir remaja Tomanurun. Kegiatan pikir remaja Tomanurun ini adalah kegiatan yang dibawahi oleh BKKBN. Ini memberikan pengetahuan dasar kepada siswa kami bagaimana namanya hidup sehat dan sejahtera. Kemudian ada yang namanya Pikir Gesik, karya ilmiah remaja Gesik, diberikan nama Gesik. Alhamdulillah kegiatan ini berlangsung sepanjang saat di sekolah kami, dan alhamdulillah sudah banyak siswa kami yang sudah mengikuti kegiatan dan mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Rohis. Ya, Rohani Islami adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, di bawah nama OSIS, diperuntukkan bagi siswa yang betul-betul ingin menggeluti dunia Islam dengan baik. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya adalah Palamera Remaja. Jadi Palamera Remaja adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita berikan pengetahuan dasar anak-anak tentang kepalamerahan, ya, tentang kepalamerahan. Dengan pengetahuan dasar yang ada di sekolah, mereka ikut lomba-lomba yang ada di kabupaten atau mungkin di luar kabupaten. Kemudian kegiatan selanjutnya di ekstrakurikuler adalah kegiatan Sispala, siswa pecinta alam. Kegiatan ini juga berlangsung di sekolah kami, dan alhamdulillah sudah selesai mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Ya, ini adalah sekaitan kegiatan ekstrakurikuler yang telah berlangsung di SMA Negeri 13 Wajo selama kurun waktu 2024. Nah, sekira demikian penjelasan program kerja yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 13 Wajo dalam kurun tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.